Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan maghrib ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul di dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mulia ini, untuk kita bersama-sama menegakkan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada pada hadis yang ke-36 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan, satu penderitaan dari penderitaan seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan satu penderitaannya dari penderitaannya pada hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar utang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara muslima, barang siapa yang menutup aib dan kekurangan saudaranya yang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba
selama hamba tersebut suka menolong saudaranya. Wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sampai hadis ini kita telah jelaskan syarah dan penjelasannya. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan baca penggalan hadis berikutnya yang masih berkaitan tentang ilmu, di mana pada penggalan hadis berikutnya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bermajelis ilmu, di mana majelis ilmu itu adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah, mereka itu membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengadakan pengajaran di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan orang-orang yang seperti ini akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penggalan hadis ini sekali lagi memberikan kepada kita satu faidah keutamaan orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, bermajelis ilmu. Insyaallah ta'ala semua dari kita tidak ada niatannya melainkan mengharapkan ridha dan karunia serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pulang nanti membawa ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan ridha dan rahmat serta keberkahan dan juga keutamaan-keutamaan seperti yang disebut di dalam hadis yang mulia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa tidaklah berkumpul suatu kaum di mana mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya masjid dari masjid-masjid Allah. Masjid itu disebut dengan Baitullah, jamaknya buyutullah, rumah-rumah Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam Quran, di surat An-Nur ayat 36 sampai 37, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah izinkan agar diangkat dan disebutkan di dalamnya nama Allah, yaitu di masjid. Masjid itu tempat berzikir, masjid itu tempat mengingat Allah, masjid itu kita agungkan asma Allah dan segala yang terhormat di sisi Allah. Maka Allah nyatakan, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, bertasbih memuji kepadanya di pagi dan di petang hari. Siapa? Rijalun, orang-orang yang mereka ini la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, tidak membuat mereka lalai
perniagaan mereka, jual beli mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan mereka dengan dunia, kesibukan mereka dengan dagang tidak membuat mereka lupa dari masjid, tidak membuat mereka lalai dari mengerjakan sholat. Berbeda dengan sebagian orang, tatkala mereka sudah kenal dengan dunia, tatkala sudah dilapangkan dunia mereka, laris dagangannya, sudah mulai lupa dengan zikir kepada Allah, lupa dengan masjid, lupa dengan ibadah sholat. Nah, orang-orang yang seperti ini orang-orang yang dilalaikan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah menyandarkan namanya dengan rumahnya, yakni dikatakan Baitullah atau dikatakan Buyutullah, yang artinya rumah-rumah Allah. Ini penyandaran, kata ulama, penyandaran yang sifatnya tasyrif wa ta'zim, yakni untuk memuliakan dan mengagungkan. Karena memang masjid itu dimuliakan, masjid itu diagungkan. Kenapa diagungkan? Kenapa dimuliakan? Sebab masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat, Masya Allah, mati lampu Pak. Nyalakan. Mati lampu Pak. Hah? Kelihatan kita. Baik. Iya, dikatakan bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Maka dari sanalah menunjukkan keutamaan masjid-masjid ini, maka mesti kita agungkan, mesti kita muliakan. Di antara bentuk memuliakan masjid, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, dan kita tidak berbuat kesyirikan, kemusyrikan, kekufuran di dalam masjid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu beribadah kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jangan kamu menyekutukan Allah di dalam masjid-masjid itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan memakmurkan masjid. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat At-Taubah ayat 17 sampai 18, innama ya'muru masajidallahi
man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang beriman kepada hari akhir. Mereka tegakkan sholat, mereka tunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya kita memakmurkan masjid-masjid Allah? Ulama mengatakan, idza ra'aitum may ya'muru masajidallah fa ahsinidz dhanna ilaihi. Apabila kamu melihat ada orang yang memakmurkan masjid Allah, maka berbaik sangkalah kepada dia. Kalau ada orang yang memakmurkan masjid Allah, maka berbaik sangkalah kepadanya. Maksudnya, jangan kau berburuk sangka kepada dia, jangan kau benci dia, jangan kau gibahi dia. Dia adalah orang yang memakmurkan masjid Allah, dan cukuplah keutamaannya itu memakmurkan masjid-masjid Allah untuk menjadi pencegah bagi kamu untuk tidak mencelanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana caranya memakmurkan masjid Allah? Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, hiyalladina ahabbu masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang cinta dengan masjid, mereka yang suka ke masjid, wa'taqafu fiha, mereka yang suka i'tikaf di masjid, wassalah, dan mereka suka sholat berjamaah di masjid, mereka suka beribadah di masjid. Mereka inilah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka inilah yang mendapatkan keutamaannya. Termasuk memakmurkan masjid ketika kita bermajelis ilmu seperti ini. Ketika kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk memakmurkan masjid. Makanya Pak, masjid itu perlu ada pengajian, masjid itu perlu ada dakwah. Supaya apa? Supaya masjid itu makmur, supaya masjid itu kelihatan dimakmurkan. Seperti adanya pengajian-pengajian seperti ini, terlihat makmur itu masjid itu. Itu salah satu bentuk memakmurkan masjid. Makanya adanya pengajian-pengajian yang dibacakan kitabullah dan sunnah Rasulullah, ini perlu diadakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadits ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang bermajelis, duduk-duduk di majelis tersebut, di mana mereka duduk di masjid Allah, yatsluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka baca Quran, membaca lafadznya, membaca maknanya. Yani orang yang mentilawah Quran, orang yang dikatakan tilawatul Quran, membaca Quran, itu dikatakan membaca Quran dengan dua maknanya, lafdzan wa ma'nan, secara lafadz dan secara makna. Secara lafadz kita baca Quran itu ayat demi ayatnya. Secara makna kita tadabburi ayat-ayat Quran itu. Nah, inilah maksud Allah turunkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran kata Allah, yang Allah turunkan sebagai kitab yang diberkahi. Untuk apa? Untuk kita tadabburi ayat-ayatnya, dan bisa menjadi peringatan
bagi orang-orang yang berakal. Nah, dari sinilah betapa pentingnya mengkaji tafsir Quran itu. Betapa pentingnya kita menghadiri majelis-majelis Quran yang di situ dijelaskan makna-makna Quran, ayat demi ayatnya. Seperti ini maknanya, dijelaskan oleh para ulama di dalam kutubut tafasir, di dalam kitab-kitab tafsir para ulama, semacam kitab tafsir Ibnu Katsir, semacam kitab tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ma'anil fi ayyi Al-Qur'an, yani Jami'ul Bayan terkait dengan tafsir Al-Qur'an karya Imam At-Tabari, juga tafsir Quran karya Imam Al-Qurtubi, tafsir Quran karya Imam As-Si'di, tafsir Quran karya Imam Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsirnya dikenal dengan Tafsirul Jalalaini. Nah, ini butuh kita kaji. Iya, butuh untuk kita pelajari. Karena di dalam hadis disinggung orang yang mereka bermajelis dibacakan di dalamnya kitabullah, Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengadakan pengajaran satu sama lain. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya majelis Quran. Makanya tidak salah ketika Rasulullah menyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Kalau kita mau menjadi manusia yang baik, maka jadi salah satu dari dua orang ini. Kalau bukan kamu mengajarkan Quran, paling tidak kamu mau belajar Quran. Kalau kamu tidak bisa mengajarkan Quran, paling tidak kau mau mempelajari Al-Quran. Pelajari bacaannya, pelajari tajwidnya, pelajari maknanya, tafsirnya. Ini kita mempelajari Quran. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang mau belajar Quran dan orang yang mau mempelajari Al-Quran. Belajar Quran itu, mengaji Al-Quran itu bukan hanya pada saat tiba Ramadan, bukan hanya pada saat mau tiba Ramadan, tetapi kita baca Quran setiap saat. Kita baca Quran setiap saat, setiap waktu. Ketika Allah berikan kepada kita waktu yang senggang, maka bacalah ayat-ayat Quran itu agar keberkahan turun kepada kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa orang yang dia berkumpul membaca Quran ini ada beberapa bentuk. Bisa bermakna mereka berkumpul di satu masjid misalnya, kemudian masing-masing membaca Quran itu sendiri-sendiri untuk dirinya. Nah, ini masuk di dalamnya. Ketika misalnya selesai kita mengerjakan sholat subuh, kemudian masing-masing buka mushaf Quran, kemudian mereka berkumpul baca sendiri-sendiri. Nah, ini masuk di dalam hadis ini, mereka yang membaca Quran. Atau kata para ulama, mereka juga masuk di dalamnya orang yang berkumpul, kemudian salah satunya membaca, yang lainnya mendengarkan. Yang lainnya mendengarkan. Misalnya si fulan ini dia baca satu lembar, didengarkan yang lainnya menyimak. Kemudian setelah itu si Alan membaca lagi satu lembar, yang lainnya menyimak. Terus berputar seperti itu. Nah, ini namanya majelis tilawatul Quran. Yang lain membaca, yang lainnya mendengarkan. Karena orang yang mendengarkan, kata para ulama, al-mustami' lahu hukmul qari'. Orang yang mendengarkan Quran sama kedudukannya seperti membaca Quran. Nah, jadi kalau misalnya Pak, kita itu mau mendapatkan pahala sama seperti orang yang baca Quran, simak bacaan Quran itu, dengarkan bacaan Quran itu. Nah, karena al-mustami' lahu hukmul qari'. Orang yang menyimak bacaan Quran sama seperti hukumnya orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata para ulama, masuk di dalamnya
orang yang misalnya mengajari orang baca Quran, yang dia memimpin bacaan Quran, yang lainnya mengikuti, mimbabit ta'lim, yaitu untuk pengajaran, untuk mengajarkan orang supaya fasih membaca Quran. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, supaya bacaan Quran kita itu betul, supaya bacaan Quran kita itu jangan salah-salah, supaya panjang pendeknya betul, makharijnya juga tepat. Karena Quran itu kalau kita baca salah, bacaan Quran kita salah artinya Pak, sehingga bisa merubah makna. Terkadang kalau baca salah panjang pendeknya bisa berubah maknanya. Misalnya kalau kita baca surat Yasin, di situ di awal ayat Allah berfirman, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah termasuk, benar-benar termasuk para rasul. Tapi kalau kita baca misalnya innaka laminal mursalin, nah, sudah berubah maknanya itu, sesungguhnya kamu bukan termasuk para rasul. Nah, ini kan kekufuran ini. Karena salah apanya? Salah baca panjangnya. Salah yang harusnya dibaca pendek, kau baca panjang. Sudah bisa merubah makna. Hati-hati dengan bahasa Arab Pak. Bahasa Arab itu salah huruf, salah harokat bisa berubah maknanya. An'amta alaihim dalam surat Al-Fatihah, kalau kau baca an'amtu, nah, sudah berubah maknanya. Kalau an'amta, yang kau berikan nikmat atas mereka. Kalau kau baca an'amtu alaihim, yang saya berikan nikmat atas mereka, berarti kau samakan kedudukanmu dengan Allah. Ini kan tidak boleh. Karena apa? Satunya bacanya fathah, yang satunya bacanya dhammah. Salah baca harokat. Nah, ini para jamaah, pentingnya kita memperbaiki bacaan Quran. Nah, ini Ramadan tinggal 1 bulan lagi, nah, maka kita berlomba-lomba untuk apa? Perbaikan bacaan Quran. Kata ulama, syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban, ini bulan Sya'ban Pak ya. Ini bulan Sya'ban itu kata ulama syahrul Qurra. Kalau Ramadan kan syahrul Quran. Ramadan itu bulan Quran. Kalau Sya'ban kata ulama syahrul Qurra, bulannya para ahli qiraah. Maksudnya apa? Para ahli qiraah mereka mulai memperbaiki bacaannya, mulai mengembalikan hafalan-hafalannya, supaya nanti di bulan Ramadan mungkin bacaan Qur'annya. Bagi yang belum betul bacaan Qur'annya, di bulan Sya'ban ini pelajari betul bacaan Qur'an itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang-orang yang seperti ini, mereka bermajelis ilmu, ya, mereka membaca Quran, mereka mengkaji hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata ulama, termasuk dari majelis zikir yang kita diingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah majelis-majelis yang juga dibacakan di dalamnya hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Karena al-hadits mufassirul Quran. Hadits itu yang menafsirkan Quran. Quran itu terkadang bersifat global, dirinci, ditafsir itu oleh hadis Nabi. Makanya kalau kita dapati sholat misalnya, sholat di dalam Quran perintahnya umum, aqimus sholat, tegakkan sholat. Nah, bagaimana cara sholat, bagaimana ketentuan sholat, berapa jumlah rakaatnya, bagaimana syarat rukun wajib dan sunnahnya, nah, ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijabarkan oleh para ulama. Nah, makanya ketika kita mempelajari haditsnya Nabi, berarti kita mempelajari apa yang menafsirkan Quran itu. Dan sangat utama juga orang-orang yang mempelajari majelis-majelis hadis Rasulullah SAW, seperti majelis hadis ini, ya, di mana kita mempelajari hadis Arba'in Nawawi yang berisi 42 hadis Nabi. Di dalamnya sangat banyak faidah-faidah ilmiah yang terkandung di dalamnya, semua inti pembahasan ilmu agama. Makanya kalau kita hafal hadis Arba'in Nawawi, ya, itu
pembahasan-pembahasan pokok di dalam agama sudah terdapat di dalam 42 hadis ini. Imam Nawawi itu Pak, imam yang luar biasa kecerdasannya, yang sangat hebat hafalannya, ulama yang sangat luar biasa. Dia menyusun kitab ini, dia kumpulkan dari pembahasan-pembahasan agama terkandung dalam 42 hadis ini. Makanya luar biasa. Nah, apa yang beliau paparkan ya dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih daripada itu, kita juga bisa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelis-majelis yang dibacakan kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita sebut nama Nabi, bersalawat kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, orang yang paling banyak bersalawat itu adalah para ulama ahli hadis. Kenapa? Setiap kali dia lewat hadis Nabi, disebut nama Nabi, maka dia sebut salawat. Minimal dia berkata sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bersalawat kepada Nabi disebutkan dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepada saya, kepada Nabi, satu kali salawat, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali salawat. Itu kalau satu salawat Pak. Jadi kalau kita bersalawat 10 kali, 100 salawat kita dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Rasulullah menyebutkan keutamaan orang yang bermajelis ilmu di dalam hadis ini ada 4. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah. As-sakinah itu artinya tumakninatul qalb, ketenangan hati, ketentraman jiwa, kelapangan dada, hatinya menjadi lapang, bahagia. Kapan? Ketika dia menghadiri majelis ilmu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini keutamaan yang pertama yang dia dapatkan. Makanya kalau ada orang yang sedang dirundung oleh masalah, dirundung oleh musibah yang membuat hatinya menjadi gelisah, menjadi gundah gulana, hatinya bersedih, maka hadirilah majelis ilmu. Salah satu obatnya, hadiri majelis ilmu, supaya kita itu mendapatkan ketenangan, supaya hati kita tentram, jiwa kita bersinar, dan kembali kebahagiaan itu Allah berikan kepada kita. Ini janji Nabi Pak, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Jadi kalau orang yang bermajelis ilmu itu harusnya hatinya menjadi tenang. Harusnya hatinya menjadi tenang. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dengan majelis ilmu ini hendaknya kita senantiasa hadiri dan hendaknya kita sebarkan. Makanya kan di dalam Quran itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahullah fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam bermajelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Boleh maknanya, bisa maknanya ya majelis ilmu itu dibuat lapang. Majelis ilmu itu dibuat lapang. Ketika ada orang datang menghadiri majelis ilmu, dibuat lapang dia. Nah, jangan sempitkan dia, dibuat lapang dia. Bisa juga kata sebagian ulama, yakni kau lapangkan majelis ilmu dengan kau sebarkan, kau share itu majelis ilmu. Nah, ini dalilnya orang yang suka men-share kajian-kajian ilmu. Jadi kalau kita punya HP Pak, kalau ada pengajian lah kita share itu pengajian itu. Supaya apa? Kita masuk dalam keutamaan ini hadis, ini ayat. Allah kan katakan apa? Tafassahu fil majalis, sebarkan, lapangkan majelis-majelis ilmu itu. Keutamaannya yafsahillahu lakum,
Allah akan melapangkan kamu. Nah, ini keutamaan orang yang suka menyebarkan, melapangkan majelis ilmu. Nah, makanya kita sebarkan Pak, ajak teman-teman kita, ajak kerabat kita, ajak kawan-kawan kita yang belum kenal masjid, suruh mereka ke masjid. Yang mereka belum kenal pengajian, suruh dia hadiri pengajian, supaya mereka pun mendapatkan keutamaan seperti yang kita rasakan, seperti keutamaan yang kita dapatkan. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Ini baru keutamaan yang pertama, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Rahmat akan meliputi mereka orang yang bermajelis ilmu. Subhanallah, mereka akan dapat rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Orang yang dapat rahmat artinya dapat kasih sayangnya Allah. Allah sayangi dia, Allah rahmati dia nanti di dunia, dan kelak lebih-lebih lagi nanti ketika di akhirat. Disebutkan dalam hadis Pak, Allah itu punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Dengan satu rahmat ini subhanallah, orang saling berebutan. Orang saling berebutan dengan rahmat Allah. Baru satu rahmat Allah turunkan. Dan Allah punya 99 rahmat di akhirat, dan Allah tidak berikan kecuali hanya kepada mereka yang beriman dan mereka-mereka yang suka bermajelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu akan bertambah ilmu. Ilmu adalah pembuka iman. Dengan kita berilmu akan bertambah iman. Makanya kalau orang yang suka bermajelis ilmu, bertambah itu imannya. Terasa iman itu naik. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyathumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, wa haffathumul malaika, malaikat akan mengitari majelis mereka. Ini keutamaan yang ketiga, malaikat akan mengitari majelis mereka. Nah, maka disebutkan di dalam hadis Pak, bahwa malaikat itu sangat suka dengan majelis-majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, mereka cari itu. Kemudian ketika mereka dapat, maka apa yang terjadi? Mereka saling panggil memanggil satu sama lain. Halummu ila hajatikum, kata malaikat itu. Kemarilah kalian, kemarilah, di sini ada majelis ilmu. Inilah yang kalian cari, kata malaikat itu. Maka apa yang terjadi? Mereka pun menaungi majelis ilmu itu dengan sayap-sayap mereka sampai ke atas langit. Inilah majelis ilmu itu Pak. Dia akan dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka sampai ke atas langit. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu, qumu, kata Allah, berdirilah kalian. Kalau nanti kalian berdiri selesai dari majelis ilmu, qad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan orang bermajelis ilmu. Ya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kelak kita nanti selesai dari majelis ilmu, kita berdiri, alhamdulillah wa syukrulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada yang sadar akan keutamaan ini kecuali orang-orang yang memang yakin, yang hatinya dipenuhi dengan iman. Sementara orang-orang yang tak yakin, tidak mau dia menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Tidak ada untungnya baginya. Tidak ada untungnya, tidak menambah dunia saya, buang-buang waktu katanya. Subhanallah. Tidak menambah fulus katanya. Tidak akan menambahkan bagi saya keuntungan dunia. Buang-buang waktu saja katanya. Subhanallah. Padahal dengan majelis ilmu kau akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Maka majelis ilmu ini, adanya pengajian-pengajian seperti ini dari perkara yang mesti kita ajak saudara-saudara kita, mesti kita ajak ibu-ibu kita, mesti kita ajak saudari-saudari kita. Adakan pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu,
supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari keutamaan orang yang bermajelis ilmu, kata Nabi, wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Ini keutamaan yang terakhir. Yang keempat, Allah akan sebut nama-nama mereka, yakni nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu. Si fulan, si alan hadir di majelis ilmu, disebutkan di hadapan para malaikat. Ini kan suatu kebanggaan yang luar biasa. Kalau nama kita disebut sama gubernur, disebut sama menteri, disebut sama bahkan presiden di hadapan para menterinya, oh si fulan, disebut nama kita, betapa bangganya kita itu. Betapa bangganya, betapa merasa hebatnya kita. Kenapa? Nama kita disebut presiden. Nah, itu baru raja di dunia. Bagaimana lagi yang menyebut kita itu adalah rajanya para raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut di majelis yang termulia di hadapan para malaikat, malaikat al-muqarrabun, malaikat yang sangat dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika disebut cukuplah suatu kebanggaan dan cukuplah suatu keutamaan dan kemuliaan bagi orang tersebut. Mungkin kita tidak merasa, Pak, biasa-biasa aja kita rasanya. Nah, tetapi apa? Orang itu terkadang ada seseorang yang dia terkenal di dunia tapi tidak dikenal di akhirat. Tapi ada orang tidak terkenal dia di dunia, biasa-biasa saja, tapi dia paling terkenal di akhirat. Nah, kita ingin menjadi orang yang kedua ini. Ya, tidak masalah kita tidak dikenal di dunia, tidak ada orang yang kenal kita, tapi kita jadikan diri kita terkenal di akhirat. Nah, itulah kita berusaha untuk menjadi terkenal di akhirat. Bagaimana caranya, Ustaz? Hadiri majelis ilmu, hadiri pengajian-pengajian ilmiah yang di dalamnya kita bisa disebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat. Disebutkan oleh Allah dalam Quran, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, aku akan sebut kalian, aku akan ingat kepada kalian. Ini diantara ayat yang menguatkan hadis tadi. Al jaza min jinsil amal. Kita kan di majelis ilmu ini, Pak, untuk ingat sama Allah. Kita ini kan di majelis ilmu ini supaya ketakwaan kita bertambah, supaya keimanan kita meningkat. Intinya berzikir kepada Allah supaya ingat sama Allah. Nah, balasannya Allah pun akan ingat sama kamu, Allah pun akan sebut namamu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman begini, man dakaroni fi mala'in dakartuhu fi mala'in khairin minhum. Barang siapa yang dia menyebutku, yang dia mengingatku di suatu perkumpulan, aku akan ingat dia di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Kita dapatkan keutamaan ini. Yang pertama, turun kepada mereka sakinah. Yang kedua, mereka diliputi oleh rahmat. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, nama-nama mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Bagaimana caranya, Ustadz, supaya kita itu istiqomah di majelis ilmu? Kadang kita itu kan ke majelis ilmu, kadang juga kita itu futur, tidak mau lagi menghadiri majelis ilmu. Nah, bagaimana caranya supaya kita istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu? Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya hatinya diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Makanya dari doa, Pak, yang sering diucapkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, balikkanlah hatiku untuk senantiasa
untuk senantiasa berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk senantiasa mentaatimu. Maka berdoa kepada Allah supaya istiqomah di dalam majelis ilmu. Kemudian apa? Supaya kita istiqomah dalam majelis ilmu, kenali keutamaan majelis ilmu tadi. Sudah kita bacakan keutamaannya kan? Sudah kita bacakan keutamaannya. Ya, makanya orang yang paling berbahagia kata ulama bukan raja, bukan pemimpin, bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang paling berbahagia adalah orang yang berilmu. Makanya masyhur dari ucapan mereka mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bisuyufihim. Andaikan para raja itu tahu, andaikan anak-anak raja itu tahu apa yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu dari ilmu, kita menuntut ilmu, niscaya saking cemburunya mereka ini, mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Mereka mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah dan tidak bisa dirasakan oleh para raja, oleh para sultan, oleh orang kaya, oleh orang yang punya pangkat dan jabatan, oleh orang yang punya dunia. Kenapa? Yang bisa merasakannya adalah orang-orang yang berilmu. Nah, mereka itu kata Allah adalah orang-orang la yasqa bihim jalisuhum, yang tidak akan pernah merugi orang yang menjadi teman duduknya. Tidak pernah merugi, Pak. Ya, semakin dia mendekat di majelis ilmu, maka Allah akan semakin dekat sama dia. Semakin dia jauh dari majelis ilmu, maka Allah pun semakin jauh darinya. Dan jangan lupa, majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman surga yang ada di dunia, maka bersenang-senanglah di situ. Maka sahabat tanya, ya Rasul, apa itu taman surga yang ada di dunia? Kata Rasul, hilaqudz dzikri, taman surga yang ada di dunia adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang dibacakan padanya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bisa memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita pahala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengamalkan dan bisa mendakwahkannya sampai akhir hayat kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.